Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa kembali. Jadi kita akan wawancara sedikit terkait di SMP 1 Bonglo Satap atau yang dikenal universitasnya Satap Bonglo yang berada di Desa Bonglo, Kecamatan Basek Satempe Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kita akan bicara dengan Kapolsek SMP 1. Pak, seperti apa pelaksanaan ujian asesmen sekolah di SMP Bolong ini, Pak? Ya, baik, terima kasih Pak. Alhamdulillah sejak tanggal 3 hari Senin kemarin, ya, kita mulai asesmen sampai dengan hari ini, hari Sabtu, sebagai hari terakhir pelaksanaan asesmen. Alhamdulillah berjalan dengan baik, Pak. Dengan atas kolaborasi teman-teman guru dalam penyusunan soal, perakitan soal. Kemarin kan ada 6 itu Pak mata pelajaran yang dirakit di Subrayon 5 2. Ada 6 mata pelajaran dan 4 mata pelajaran lain atau 5 mata pelajaran lain itu dirakit di dalam internal sekolah masing-masing. Ya, itu pertama. Terus kedua, persiapan berikutnya adalah bagaimana kemudian kami sebagai sekolah yang masih kecil, secara infrastruktur masih terbatas. Walaupun terbatas, kami tidak ingin menyerah dengan keadaan itu. Dengan menggunakan, jadi asesmen kali ini kami coba menggunakan beberapa pendekatan digitalisasi. Jadi soal yang dikerjakan dari Subra, 6 mata pelajaran itu kami coba karena sudah di print out itu Pak dalam bentuk print out kertas, digandakan, kami coba memeriksanya secara digital dengan menggunakan SIPGRADE, sehingga mempermudah dan lebih efisien bagi guru kita untuk memeriksa hasil penilaian dari anak-anak kita di sini. Terus ada juga dari mata pelajaran tertentu, misalnya TIK, itu menggunakan Google Form secara online. Dengan menggunakan Chrome pembagian pengadaan kemarin 15 buah itu kami manfaatkan, dan juga 1 buah crawling atau orbit yang kami gunakan sebagai pelempar jaringan untuk anak-anak kita gunakan dalam proses pengerjaan soal online dengan menggunakan Google Form. Jadi sebuah upaya kecil sebenarnya Pak, tapi kami berharap ini akan berdampak besar bagi motivasi anak-anak kita untuk belajar. Dan teman-teman guru juga menjadi termotivasi juga untuk mencoba hal-hal baru, dan ini selaras dengan kurikulum Merdeka yang akan kita implementasikan di tahun ajaran baru ke depan. Terlepas kita memilih opsi apa, opsi Merdeka Berubah, Merdeka Belajar, atau Merdeka Berbagi. Kebetulan kami di sini di Bonglo Pak memilih Merdeka Berubah. Iya, jadi mungkin hanya ada beberapa sekolah di Kabupaten Luwu yang memilih itu. Karena di Merdeka Berubah ini memang agak-agak beratnya di mana, yaitu ketika harus memberlakukan secara total kurikulum Merdeka. Secara konsep untuk strukturnya. Nah, berbeda dengan Merdeka Belajar, itu hanya tetap menggunakan K13 dengan menggunakan beberapa prinsip kurikulum Merdeka. Saya kira itu. Apa motivasi Bapak sehingga memilih kurikulum Merdeka tadi itu Pak? Ya, motivasinya adalah Pak, selain sebagai kepala sekolah, jadi sebelum jadi kepala sekolah di sini baru-baru Januari ini, saya terlibat aktif dengan beberapa teman-teman yang kemudian lolos di Kementerian Pendidikan, itu menjadi pengajar praktik. Itu ada 11 orang. Saya dari SMP 1 Bastem, masih di SMP 1 Bastem, ada Pak Uju Ilham dari SD, ada banyak, ada 11 orang, ada bahkan dari tingkat SMA, SMK. Jadi 11 orang inilah yang kemudian menjadi pendamping atau instruktur dari guru penggerak. Jadi selama 6 bulan itu kami yang mendampingi, memberikan penilaian dan memberikan masukan dalam proses coaching dan supervisi akademik, menilai tugas-tugas mereka secara online dan luring, kemudian melaporkannya ke BBGP di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Jadi 6 bulan itu kami aktif di situ. Jadi secara tidak langsung kami sangat memahami soal kurikulum Merdeka Pak. Sebelum opsi ini digelontorkan oleh pemerintah, karena episodenya kan dari kementerian itu duluan itu Pak, duluan episodenya guru penggerak dibanding kurikulum Merdeka, IKM. IKM itu bersamaan episodenya dengan platform Merdeka Mengajar. Jadi itu memang disengaja seperti itu. Kenapa bisa begitu? Karena
kualitas sumber daya manusianya dulu yang dibentuk, baru kemudian orang bicara tentang struktur dan sistemnya yang akan diberlakukan. Jadi kalau misalnya dia tidak paham apa yang akan dilakukan, ya sama saja. Jadi saya sangat bersyukur ketika misalnya dalam satu sekolah ada guru penggeraknya biar satu, Pak. Itu adalah sebuah potensi yang besar bagi sekolah untuk bergerak maju dengan merangkul teman-teman yang lain dalam sebuah komunitas belajar di situ. Oh ya. Saya kira demikian. Jadi menurut Bapak, apakah ini tidak merasa berat untuk proses untuk dicermati, dipahami oleh siswa? Sejauh mana Bapak menilai itu? Soal terkait dengan soal asesmen atau apa? Ya, yang kurikulum itu. Sejauh mana kira-kira Bapak menurut? Ini kan proses asesmen yang kita lakukan ini, karena ini namanya asesmen bukan ujian. Ya. Jadi berbeda sebenarnya konsepnya asesmen dengan ujian, Pak. Asesmen itu betul adalah untuk mengetahui tingkat ketercapaian, tapi tidak berorientasi pada nilai, tapi dia berorientasi pada proses. Ya, jangan dulu ketika kita melakukan ujian, kita selalu berorientasi pada nilai. Anak-anak ketika tidak mencapai KKM misalnya 75, berarti anak di bawah nilai itu adalah tidak lulus. Nah, di asesmen itu tidak seperti itu, Pak. Jadi asesmen justru hanya ingin melihat dan mengukur tingkat pemahaman dan ketercapaian belajar yang sudah dilakukan oleh siswa. Ketika ada yang terlambat, itu tidak ada persoalan, perlu pendekatan lain sehingga mereka bisa mencapai seperti teman-teman yang lain. Jadi semua disitulah pentingnya pembelajaran berdiferensiasi, melihat anak, kebutuhan belajar anak bukan secara seragam. Ya. Harus pintar matematika semua, satu kelas tidak bisa. Ada anak-anak yang pintar secara linguistik bahasa, ada anak-anak yang pintar secara seni. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar bagi guru-guru untuk melihat potensi-potensi siswa kita, sehingga menjadi dasar atau referensi untuk membuat sebuah modul ajar yang sesuai dengan kebutuhannya memang siswa, bukan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh guru. Jadi berbeda konsepnya sekarang, Pak. Seperti itu. Jadi menurut Bapak terkait dengan kurikulum Merdeka ini ke depan untuk SMP Sata Bonglo ini, apa Bapak memiliki suatu target bahwa SMP Bonglo dalam kualitas mutu pendidikannya? Betul sekali, Pak. Jadi saya tidak pernah menegasi bahwa peningkatan pembangunan fisik atau material di sekolah yang kelihatan itu tidak penting. Itu penting juga. Tapi yang lebih penting bagi saya, Pak, terus terang, dalam konsep saya bahwa yang lebih penting dari segalanya yang dilakukan di sekolah itu adalah perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran. Iya. Jadi semua terkait di situ antara murid, guru, dan kepala sekolah sebagai manajerial di sekolah masing-masing. Jadi ketika ininya berbanding lurus, misalnya peningkatan sekolahnya bagus secara infrastruktur, oke, bertingkat. Tapi kualitas pembelajaran apa berbanding lurus dengan itu? Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar. Nah, jadi orientasi saya, Pak, perbaikan dan peningkatan pengembangan kualitas pembelajaran agar lebih bermakna di kurikulum Merdeka itu. Oh ya. Iya. Ya. Jadi terakhir, Pak, ya. Seperti apa harapan Bapak dalam menggenjot kualitas mutu pendidikan ke depan untuk di SMP? Jadi harapan besar saya, Pak, memang berorientasi pada pengembangan diri kompetensi guru. Ya. Semua jelas akan berawal dari guru dan bermuara ke guru ketika kita bicara kualitas pembelajaran. Jadi tidak bisa seorang guru menuntut anak didik untuk bisa memahami pembelajaran dengan baik ketika guru tidak bisa mengajar dengan baik. Tentu dengan menggunakan sesuai dengan zaman kita, proses pembelajaran abad 21, di mana tentu harus sangat berkorelasi dengan peningkatan kualitas. Apakah kita melek literasi atau kita melek literasi digital atau tidak? Nah, dalam rangka itu, harapan saya mewujudkan harapan itu tentu harus ada langkah konkret, Pak. Jadi langkah konkret secara kecil yang saya lakukan di tingkat sekolah ini, dalam internal sekolah saya membuat komunitas belajar sekolah. Jadi tidak menunggu lagi pelatihan keluar, tapi berusaha mengkaji dan menggodok isu-isu strategis tertentu yang memang perlu dibicarakan terkait pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan di dalam sekolah. Siapa yang bisa dilibatkan? Bisa melibatkan kepala sekolah sebagai pemateri. Kalau tidak mampu, bisa bermitra dan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang bisa
berkontribusi di bidang itu. Saya kira demikian. Oh ya, jadi itulah hasil wawancara singkat kita dengan Kepsek SMP Bolo. Semoga saja apa yang teragendakan di sekolah ini bisa tercapai dengan baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Inilah pelaksanaan proses asesmen sekolah di SMP N1 Bonglo Satap atau Satap Bonglo yang berada di Desa Bonglo, Kecamatan Base Satempe Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Nampak para peserta menggunakan laptop dalam proses asesmen sekolah atau yang dikenal ujian sekolah, ujian akhir sekolah. Iya kan, kalau mau yang besar, pencet shift, misalkan tuh mau kita tulisan huruf S, berarti shift dulu baru S, ditekan. Jadi inilah asesmen sekolah yang berbasis komputer. Siswa dan siswi SMP 1 Satap Bonglo menggunakan laptop untuk mengerjakan soal-soal ujian. Untuk pelaksanaan ujian nasional, ujian asesmen sekolah ini adalah hari Sabtu atau hari terakhir pelaksanaan asesmen sekolah di sekolah Satap Bonglo. Nah, seperti inilah suasana siswa dan siswi sekaligus guru. Juga nampak kepala sekolah mengarahkan dan guru dalam pelaksanaan ini. Mana email tadi? Emailmu catat mau kan? Catat mana pulpen? Pulpen kertas. Kenapa ada siswa tidak ada kertas? Hei, selesai nih, bisa menit juga apa karena di situ lagi? Ini terakhir. Sudah masuk? Sudah masuk dah? Iya. Masuk di sini ya Pak. Kalau sudah submit berarti sudah selesai. Sekarang ini kamu jangan terlalu guru. Saya kos itu pernah di Facebook lakukan ini. Sama kan semua nih kan di review di situ. Bukan password itu password mana? Ada di sini kan? Sekarang akun dulu, makanya dicari akunnya. Nampak Kepsek mengarahkan para peserta asesmen sekolah. Mana tadi dulu keluar? Sudah nih kan? Ya sudah submit boleh pulang. Ya nanti dulu Pak, nanti dilihatin. Sudah saya bilang periksa di situ masuk nggak? Belum sih? Terus mana?
pasti masuk itu. Bisa cerita yang panjang sekali tuh ada Mana akunnya? Coba buka kunci akunnya ini. Dan Sulit. dan itu kertas Sudah, itu. Bukan password itu. Ini. Catat itu. Namamu. Engkau mau? Catat. Besar. Kenapa tidak ada yang bawa pulpen siswa ini? Tidak ada. Dia pakai pensil. Orang kita bawa pulpen. Ini kayak orang prajurit tidak bawa senjata untuk perang. Ini caranya waktu koyo kamu tuh. Dia oleh kita tapi bawa pulpen. Namanya siswa. Sudah submit? Sudah disubmit? Mas kalau Sudah selesai. Tapi jaring kan. sudah bisa kalau Kalau sudah submit itu sudah selesai. Boleh pulang. Sudah pakai jaringan dulu. Tapi sudah submit tadi? Sudah. Oh ya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi ini kita berada pada posisi SMPN 1 Bonglo Satap yang berada di wilayah Kecamatan Bastem Utara. Jadi inilah salah satu gedung. Kita akan memantau persiapan para siswa dan siswi untuk melaksanakan asesmen sekolah. Inilah salah satu gedung SMPN 1 Satap Bonglo. Yang satu atap dengan SD Bonglo. Inilah SD Satap, SD Bonglo yang Satap bersama dengan SMP 1 Bonglo Satap.
Inilah salah satu gedung SMPN 1 Bonglo Satap. Jadi gedung ini berada pada posisi pas di belakang SD Bonglo. Di gedung Satap 1 Bonglo ini sekali lagi berada di belakang SD Bonglo. Jadi gedung Satap Bonglo ini masih sebatas semi permanen. Dan ini jalan poros dari arah Kota Palopo menuju ke wilayah Kecamatan Bastem Utara dan Bastem Basesa Tempe yang ibu kotanya berada di Biuma. Ibu kota kecamatannya berada di Biuma. Dan kita akan memantau jalannya proses ujian asesmen sekolah atau yang dikenal dulunya ujian akhir sekolah. Ini adalah gedung guru SMPN 1 Bonglo Satap atau SMP Satap Bonglo. Jadi
Inilah gedung wisata Bonglos yang semi permanen. Jadi seperti inilah pelaksanaan proses asesmen sekolah ya, di SMPN 1 Bonglos Atap atau yang yang dikenal sebagai SMP Satap Bonglo yang berada di Kecamatan Wilayah Bastem Utara. Jadi pelaksanaan ujian asesmen sekolah ini hari terakhir pelaksanaan di SMP Satap Bonglo. Dan seperti inilah suasana pelaksanaan. Sebelah